Saudara-saudari yang terkasih, saat ini yang sedang mencari dana itu panitia Natal untuk kebutuhan Natal, perayaan Natal dan Paskah kita. Mungkin ketua-ketua lingkungan sudah berkeliling, sudah menyampaikan pada umat di lingkungan ya, tentang bagaimana partisipasi dalam pengumpulan dana untuk perayaan Natal ini. Dari tahun ke tahun kita berganti cara. Beberapa tahun yang lalu, sekian waktu lamanya dengan pemasangan iklan di buku perayaan. Lalu terakhir mencoba dengan metode kalender. Terakhir penggabungan kalender dan penampilan iklan di channel YouTube paroki. Sekarang dengan cara yang lain lagi, dengan pemasangan ucapan di banner yang nanti akan dipasang pada hari raya Natal dan Paskah. Caranya baru, tetapi masih dalam standar yang sama menurut saya. Kenapa standar yang sama? Karena dengan berbagai macam cara yang sama itu, kurang lebih cara pengaturannya yang menyumbang besar mendapat ruang lebih besar, yang menyumbang kecil tentu saja lalu ruang yang diberikan lebih kecil ya. 5 juta ke atas ruangnya sekian, nanti yang 200.000 ke bawah hanya ditulis namanya, itu pun tulisannya kecil sekali kan. Sebetulnya kalau kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, semua bacaan harusnya dibalik. Kalau mau mengikuti apa yang ditekankan oleh Yesus ketika dia memuji persembahan janda miskin. Jadi yang memberi sedikit dikasih ruang yang paling besar, yang memberi paling besar kecil saja, namanya saja, atau bahkan kalau perlu tidak usah ditulis. Tapi kalau saya mengusulkan cara ini ke panitia pasti ditolak ya. Dan tantangan utama adalah kekhawatiran ya, nanti tidak akan ada yang pasang iklan. Hari ini kita diingatkan melalui semua bacaan dengan 2 contoh yang luar biasa. Contohnya sama-sama janda yang memberikan persembahan dalam bacaan Injil, dan janda di Sarfat yang membantu Nabi Elia untuk menyediakan makan. Ketulusan mereka untuk memberikan itu yang lalu hendak ditekankan, bahwa ukuran-ukuran pemberian itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak bukan pertama-tama ditentukan berapa banyak yang kita berikan, tetapi apa yang mendorong di belakang tindakan memberi itu. Tindakan memberi ini hanya salah satu contoh saja. Itu adalah contoh tindakan kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan tindakan kebaikan itu bisa kita lihat lebih dalam lagi
Apakah itu punya nilai yang lebih di hadapan Tuhan atau tidak? Tentu saja bukan pertama-tama pada besarnya jumlah, tetapi apa yang mendorong kita untuk melakukannya. Artinya apa? Intensinya yang mendasari. Kita gereja Katolik itu sudah terbiasa dengan yang namanya intensi. Di intensi itu sesuatu dikhususkan untuk satu hal, maka setia pada hal itu. Dalam perayaan Ekaristi tertentu ada intensi yang dititipkan untuk diaplikasikan, didoakan dalam perayaan Ekaristi itu. Tadi pada awal sebelum mulai Ekaristi saya menyampaikan kolekte kedua hari ini diintensikan untuk membantu korban bencana alam. Kolekte kita setiap minggu 25% diintensikan untuk kegiatan sosial. Jadi maksudnya diintensikan adalah apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Maka cara mengeceknya, apakah sesuatu itu digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak, tinggal ditanyakan lagi, dikembalikan, apakah sesuai dengan intensinya atau tidak. Maka ketika kita melakukan tindakan pemberian atau tindakan baik, perbuatan baik apapun, yang pertama-tama mesti kita renungkan dan kita cek terhadap diri kita sendiri adalah mengapa saya memberikan itu, mengapa saya melakukan tindakan baik itu. Persembahan yang kita berikan tentu akan menjadi persembahan yang masih jauh dari persembahan yang digambarkan oleh Yesus sebagai persembahan dari janda miskin, ketika yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu masih terpusat pada diri sendiri. Orang bisa memberikan sejumlah sumbangan, mungkin jumlahnya sama, tetapi apa yang mendorong bisa sangat berbeda ketika menyumbang. Ada orang yang memang menyumbang dengan penuh ketulusan karena memang mau membantu. Ada orang yang menyumbang karena malu, sebelah saya nyumbang kok saya nggak nyumbang. Malu karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada orang yang menyumbang karena statusnya, malu akan statusnya. Saya orang seperti ini kok tidak menyumbang, ya malu. Ada orang yang menyumbang karena merasa tidak enak. Ada orang yang menyumbang karena mungkin terpaksa. Terpaksa itu mungkin karena daripada merasa risih, ya, lebih baik memberikan sedikit, terbebas dari rasa tidak nyaman itu. Itu yang namanya intensi. Orang bisa menyumbang karena alasan apapun. Orang bisa melakukan tindakan kebaikan karena berbagai macam alasan. Selama alasannya itu bukan terpusat pada diri sendiri, maka kita boleh belajar menjadikan persembahan kita itu menjadi persembahan yang tulus, seperti persembahan dua janda miskin yang disebutkan dalam bacaan hari ini. Sebetulnya kita punya kemampuan untuk menilai sesuatu itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Taruhlah contoh, kalau Anda diberi cerita, ini ada dua orang pengusaha. Satu pengusaha memulai dengan si pengusaha A memulai bisnisnya dengan modal yang besar, biaya sendiri, modal semua adalah dari apa yang dimiliki. Dia merintis usaha dan sukses luar biasa. Tetapi di dalam usahanya itu ia melakukan itu dengan menerapkan ketidakjujuran,
bahkan mungkin juga dia tidak adil, dia memeras. Hasilnya usahanya sukses, bahkan mendatangkan keuntungan yang begitu besar. Ada pengusaha yang lain, B. Pengusaha ini merintis bisnisnya ya dengan modal yang pas-pasan, bahkan itu pun didapatkan dari pinjaman. Tetapi dengan penuh ketekunan dia menjalankan usahanya itu dengan jujur, dengan baik. Hasilnya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan si A ini, sangat jauh. Tetapi ya ada hasil, tetapi pas-pasan saja. Kalau dibandingkan dari hasilnya, kita mungkin akan langsung mengatakan si A ini pengusaha yang sukses, si B pengusaha yang gagal. Tetapi ketika kita tahu apa yang ada di belakangnya, ketika kita diminta untuk menilai mana di antara pengusaha A dan pengusaha B ini yang menjalankan usahanya seturut dengan kehendak Tuhan, kita pun akan bisa menilai kalau tahu apa yang terjadi di belakang itu, bukan hanya sekedar membandingkan hasil. Maka kita akan langsung mengatakan si pengusaha B ini meskipun mungkin hasilnya tidak terlalu besar, dia menjalankan usahanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita punya kemampuan untuk menilai sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi mari kita jujur pada diri sendiri. Bukankah penilaian-penilaian seperti itu lebih banyak kita terapkan dalam hal penilaian kita terhadap sesuatu yang di luar, apa yang kita lihat, apa yang orang lakukan, apa yang tampak di mata kita. Andai saja kemampuan seperti itu kita terapkan pada diri kita masing-masing, lalu kita akan setiap saat menilai juga, apakah yang saya lakukan, tindakan kebaikan yang saya lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah bantuan yang saya berikan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau itu hanya semata-mata untuk memuaskan diri saya? Ketika jawabannya masih yang kedua, semata-mata terfokus pada diri, maka kita rupanya masih harus terus berproses supaya kita makin dapat memberikan persembahan yang lebih tulus. Ada sepasang pengantin. Mereka sudah baru saja melangsungkan acara pernikahan, lalu mereka mau pergi, mungkin mau bulan madu, pergi ke suatu tempat. Mereka pergi menggunakan mobil, lalu pada suatu tempat mobil mereka mogok karena bannya itu masuk di dalam lubang yang cukup dalam. Suasana malam, hujan lebat. Jadi mobil masih bisa hidup tetapi tidak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya pasangan ini lalu melihat di sekeliling dan mereka merasa tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan malam itu, lalu melihat-lihat, oh ada satu rumah petani sederhana. Maka mereka keluar dari mobil, berjalan yang ke arah rumah petani itu, tempatnya tidak terlalu jauh, tapi masih harus berjalan kaki. Sampai di sana mereka ketuk pintu, dibukakan oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Melihat mereka datang dengan keadaan basah kuyup, sepasang petani yang tua ini menyambut mereka, lalu menanyakan apa yang terjadi. Pasangan muda ini menceritakan, lalu dia mengatakan,
kakek, nenek, kalau boleh kami mau menginap malam hari ini di rumah ini. Kalaupun tidak ada kamar, ya sudah kami menginap di ruang tamu ini saja. Lantai ini bisa cukup nyaman untuk kami, asal bisa berteduh dari hujan. Melihat itu, si suami istri ini saling memberi tanda satu sama lain. Mereka sudah saling tahu. Lalu si istri mengatakan, "Oh nak, tunggu sebentar saja. Ya, kalian tunggu di sini sebentar, kami akan siapkan, kebetulan kami ada kamar cadangan. Ada satu kamar cadangan, tetapi kami perlu bersihkan lebih dahulu." Maka mereka ke belakang membersihkan kamar itu. Setelahnya pasangan yang sudah tua ini, tuan rumah mempersilahkan, silahkan kalian istirahat, kamarnya sudah siap. Keesokan harinya mereka, pasangan ini tidak mau mengganggu suami istri itu, maka mereka bermaksud pergi dengan diam-diam. Mereka meninggalkan sejumlah uang yang cukup besar di kamar tempat mereka menginap itu. Lalu mereka bergegas pelan-pelan keluar. Ketika mereka keluar, apa yang mereka lihat? Sepasang suami istri itu sedang tidur di kamar tamu. Melihat itu, pasangan muda ini begitu terharu. Bagaimana mereka memberikan kamar mereka sendiri tidur di ruang tamu. Maka lalu pasangan ini kembali ke kamar, mereka meninggalkan uang lebih banyak lagi untuk pasangan suami istri yang sedang tertidur itu. Kisahnya mungkin berbeda dengan persembahan janda miskin, tetapi kira-kira itulah yang bisa memberikan gambaran kepada kita tentang persembahan yang tulus itu seperti apa. Mungkin bukan apa yang berapa banyak yang kita punyai, tetapi bagaimana kita bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk merasa nyaman, sementara kenyamanan kita mungkin harus terganggu. Itu adalah bentuk persembahan yang lain. Bukan hanya soal materi, bukan hanya soal berapa yang bisa kita berikan, tetapi yang kita bisa berikan itu mungkin adalah ruang, kesempatan, waktu. Melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk belajar, untuk menilai setiap apapun itu bukan berdasarkan pada apa yang tampak. Biasanya kita menilai itu dari apa yang kelihatan. Ya, sumbangan itu besar atau kecil kan kelihatan dari mata uang yang kita berikan. Kalau merah, itu besar, apalagi merahnya segini, ya. Kita diajak untuk melihat lebih jauh, bukan hanya sekedar apa yang tampak, tetapi apa yang ada di balik itu. Dan itu berguna juga untuk merenungkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Lalu juga akan membantu kita untuk menilai sesuatu itu bisa dikatakan kegagalan atau kesuksesan di dalam hidup ini. Karena apa? Ketika kita hanya sebatas menilai berdasarkan apa yang tampak, apa yang kelihatan, apalagi ketika kita berhadapan dengan pengalaman negatif, mungkin kita menjadi sulit untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Ketika kita mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam, bukan apa yang sekedar tampak, dan apa yang ada di dalam itu lebih jauh, bukan hanya sekedar apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kita mungkin bisa lalu lebih jauh bertanya, apa yang dikehendaki Tuhan melalui peristiwa ini? Itulah intensi. Maka kita bisa melihat dengan lebih terang juga
bahkan melalui pengalaman yang tidak baik, bahkan melalui pengalaman kegagalan, bahkan melalui pengalaman sakit yang kita alami. Ukuran manusiawi kita cenderung membuat kita menolak itu, dan mungkin kita mengeluh. Tetapi cara pandang yang ditawarkan oleh Yesus hari ini melalui contoh janda, persembahan janda miskin, akan memampukan kita untuk melihat peristiwa bukan hanya dari apa yang tampak, sehingga di sanalah bisa jadi kehendak Tuhan itu ada. Dan ketika kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka berhadapan dengan peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang pahit sekalipun, kita akan bisa lebih kuat untuk menghadapinya. Maka mari kita mohon rahmat supaya cara kita menilai sedikit-sedikit beralih, bukan hanya menerapkan cara-cara dunia ini menilai, tetapi kita menilai dengan lebih dalam setiap hal yang kita alami, setiap tindakan baik yang kita lakukan, setiap pemberian yang kita berikan, agar itu makin hari bisa menjadi tindakan baik yang dilakukan dengan tulus, yang bukan terfokus pada diri kita, tetapi terfokus pada sejauh mana itu melakukan demi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.